Sebagai seorang penulis yang senang menggali cerita-cerita horor dari berbagai daerah, saya seringkali menemukan kisah-kisah yang mencekam. Namun, tidak ada yang dapat menandingi ketakutan yang saya rasakan saat mengalami sendiri kengerian yang disembunyikan oleh kisah Pontianak. Segalanya dimulai ketika saya menerima tugas untuk menulis buku tentang mitos dan legenda di wilayah pedalaman Malaysia. Saya tertarik untuk menelusuri cerita-cerita mistis yang tersembunyi di balik hutan lebat dan desa-desa terpencil. Namun, apa yang saya alami selama perjalanan tersebut jauh lebih mengerikan daripada yang pernah saya bayangkan. Saya memutuskan untuk memulai perjalanan tersebut dari sebuah desa kecil yang dikenal dengan legenda Pontianak. Desa tersebut terletak di tengah hutan yang lebat dan jarang dijamah oleh manusia modern. Begitu tiba di desa itu, saya disambut dengan keramahan penduduk setempat yang cerita-ceritanya mampu membuat bulu kuduk saya merinding. Saya menemui seorang nenek tua yang menjadi sumber utama cerita-cerita mistis di desa itu. Nenek itu bercerita tentang Pontianak, hantu wanita yang meninggal secara tragis dan menghantui wilayah tersebut. Menurut legenda, Pontianak adalah arwah wanita hamil yang meninggal dengan cara yang mengerikan dan kini mencari balas dendam. Meskipun terkesan skeptis pada awalnya, saya semakin terpana oleh kisah-kisah mistis yang berkembang di desa itu. Saya memutuskan untuk meneliti lebih lanjut, berharap menemukan kebenaran di balik mitos tersebut. Pada malam berikutnya, saya berkeliling desa itu sendirian, mencoba menemukan jejak-jejak Pontianak. Angin malam yang dingin menerpa wajah saya, menciptakan sensasi yang menyegarkan namun membangkitkan ketegangan dalam hati. Saya memasuki hutan yang gelap dan sunyi, hanya ditemani oleh suara langkah-langkah saya sendiri dan gemuruh angin di pepohonan. Tiba-tiba, saya mendengar suara tangisan lembut di kejauhan. Rasanya seperti suara seorang wanita yang meratap dengan sedih. Tanpa pikir panjang, saya mengikuti suara tersebut, mengabaikan rasa takut yang melanda hati saya. Semakin dekat, suara tangisan itu semakin jelas terdengar, hingga akhirnya saya sampai di sebuah pemakaman tua di pinggir hutan. Di sana, di bawah cahaya bulan yang samar, saya melihat sosok wanita yang berdiri di antara batu nisan, rambutnya berkibar-kibar di angin malam. Saya yakin itu adalah Pontianak. Hatiku berdebar kencang, tetapi rasa ingin tahu saya yang besar mendorong saya untuk mendekat. "Saudari Pontianak," panggil saya dengan suara bergetar, "apakah Anda benar-benar ada di sini?" Pontianak tidak menjawab, tetapi tatapannya menusuk jauh ke dalam jiwa saya. Saya bisa merasakan kegelisahan dan kemarahan yang tak terungkap dari arwah itu. Tanpa peringatan, dia tiba-tiba menghilang, meninggalkan saya terdiam dan terguncang oleh pengalaman yang baru saja saya alami. Saat saya kembali ke desa, saya berusaha menuliskan pengalaman itu dalam buku saya. Tetapi, semakin saya menggali, semakin banyak kisah-kisah mengerikan yang terkuak di hadapan mata saya. Saya mendengar tentang orang-orang yang menghilang secara misterius di hutan, tentang penampakan Pontianak yang sering terlihat di tengah malam, dan tentang kejadian-kejadian aneh yang menimpa penduduk desa. Saat malam semakin larut, ketakutan saya semakin merajalela. Setiap suara aneh dan bayangan yang bergerak membuat saya merasa terancam. Saya merasa seperti Pontianak sedang mengawasi setiap langkah saya, menunggu kesempatan untuk menyerang. Pada suatu malam yang gelap dan angker, ketika saya sedang berjalan pulang ke penginapan saya merasakan sesuatu yang menyentuh bahunya. Saya menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa di sekitar saya. Hatiku berdebar keras, dan saya mencoba untuk berjalan lebih cepat. Namun, semakin saya berjalan, semakin dekat saya merasakan kehadiran sesuatu yang gelap dan mengerikan di belakang saya. Saya berusaha untuk tetap tenang, tetapi ketakutan saya semakin memuncak saat saya mendengar suara langkah kaki yang melingkupi saya dari semua arah. Tiba-tiba, saya melihat sosok Pontianak di hadapan saya. Matanya memancarkan kemarahan dan kebencian yang tak terbendung. Saya merasa terjebak, tidak bisa bergerak atau berteriak. Pontianak mendekat dengan langkah perlahan,
Senyum mengerikan terukir di wajahnya. "Saya datang untukmu," bisiknya dengan suara serak yang menusuk telinga saya. Saya mencoba untuk melarikan diri, tetapi tubuh saya tidak menurut perintah saya sendiri. Saya terjebak dalam kegelapan yang memburamkan, mengetahui bahwa nasib saya telah ditentukan oleh kehadiran Pontianak. Hingga saat ini, saya masih merasakan getaran ketakutan yang meresap dalam diri saya. Kisah Pontianak yang mengerikan itu telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam ingatan saya, mengingatkan saya akan bahaya yang tersembunyi di balik mitos dan legenda yang menghantui wilayah pedalaman Malaysia. Saya adalah seorang penulis yang selalu mencari inspirasi baru untuk cerita-cerita horor saya. Mendengar tentang legenda hantu pocong yang menghantui desa tersebut, saya merasa tertarik untuk menelusuri kebenarannya. Tetapi, apa yang saya alami tidaklah sebatas sekadar cerita-cerita yang saya tulis, tetapi kengerian yang sebenarnya. Ketika saya tiba di desa itu, saya disambut oleh penduduk setempat yang ramah namun tertutup. Mereka memberi saya peringatan untuk tidak berkeliaran di sekitar kuburan pada malam hari, karena diyakini hantu pocong sering muncul di sana. Namun, saya hanya menganggapnya sebagai cerita menakut-nakuti belaka. Pada malam hari, ketika desa itu terlelap dalam tidur, saya merasa tertarik untuk mengeksplorasi kuburan yang misterius itu sendirian. Saya berjalan menyusuri lorong-lorong sempit yang dipenuhi dengan makam tua, mengabaikan rasa cemas yang menyelubungi hati saya. Tiba-tiba, saya merasakan kehadiran sesuatu yang ganjil di sekitar saya. Udara terasa kental dan atmosfer menjadi tegang. Saya berhenti sejenak, mencoba untuk mengendalikan ketakutan yang mulai merayap ke dalam pikiran saya. Tetapi, saya tidak sendiri. Di antara barisan makam, saya melihat sosok putih yang mengambang di udara, tertutup kain kafan putih yang familiar, hantu pocong. Tubuhnya terbungkus erat oleh kain kafan, dan matanya yang memancarkan cahaya hijau menatap saya dengan penuh kebencian. Saya mematung di tempat, tidak bisa bergerak atau berbicara. Hatiku berdegup kencang dan keringat dingin mengalir di sepanjang punggung saya. Saya mencoba untuk mengatur nafas saya, tetapi kehadiran hantu pocong membuat saya tidak bisa berpikir dengan jernih. Tiba-tiba, hantu pocong itu mengambang mendekati saya dengan gerakan yang lambat dan mengancam. Saya merasakan diri saya terjebak dalam pesona yang menyeramkan, tidak bisa bergerak atau melarikan diri. Keringat dingin mengalir di dahi saya saat saya menatap wajah mengerikan hantu itu. Saat hantu pocong semakin mendekat, saya merasakan kehadiran lain yang menyusup dari belakang. Saya menoleh dan melihat barisan hantu pocong lainnya yang muncul dari dalam kuburan. Matanya yang memancarkan cahaya hijau yang sama dengan hantu pocong pertama. Saya terperangkap di tengah-tengah kuburan yang gelap, dikelilingi oleh hantu pocong yang mengancam. Tubuh saya terasa lemah dan tak berdaya, dan saya tahu bahwa saya tidak akan bisa melarikan diri dari nasib yang menunggu saya. Tiba-tiba, suara teriakan keras membuyarkan keheningan malam. Saya melihat sekelompok orang dari desa berlari mendekati kuburan, membawa obor dan peralatan lainnya. Mereka mengusir hantu pocong dengan keberanian mereka yang luar biasa, membantu saya keluar dari pesona yang menyeramkan. Saat saya kembali ke penginapan, saya merasa terguncang oleh pengalaman yang baru saja saya alami. Saya menyadari bahwa legenda hantu pocong bukanlah sekadar cerita belaka, tetapi nyata dan mengerikan. Kengerian yang saya rasakan malam itu masih menghantui pikiran saya bahkan setelah saya meninggalkan desa itu. Sejak saat itu, saya menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar di luar sana yang tidak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Pengalaman saya dengan hantu pocong mengajarkan saya untuk menghormati dunia roh dan memahami bahwa ada hal-hal di dunia ini yang melebihi pemahaman kita sebagai manusia. Sejak kecil, saya sering mendengar cerita tentang orang bunian dari nenek saya. Kisah-kisah itu selalu membuat bulu kuduk saya merinding,
tapi pada saat yang sama, saya juga merasa tertarik dan ingin tahu tentang makhluk gaib itu. Meskipun begitu, saya tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari saya sendiri akan mengalami pertemuan yang menegangkan dengan mereka. Kejadian itu terjadi pada musim panas yang panjang dan menyengat. Saya, beserta sekelompok teman, memutuskan untuk menjelajahi hutan belantara di pinggiran kota kami. Kami telah mendengar cerita-cerita tentang keindahan alam liar yang tersembunyi di dalam hutan tersebut, dan kami tidak sabar untuk melihatnya sendiri. Kami memasuki hutan dengan semangat yang tinggi, tetapi semakin dalam kami masuk, semakin gelap dan sunyi suasana di sekitar kami. Ranting-ranting pohon yang kering berdesir di atas kepala kami, sementara dedaunan yang gugur menutupi jalan yang kami lalui. Namun, kami terus melangkah dengan penuh semangat, tanpa menyadari bahwa kami telah memasuki wilayah yang tidak dikenal. Saat matahari mulai tenggelam di balik pepohonan, kami menyadari bahwa kami tersesat. Keheningan hutan menjadi semakin mengganggu, dan ketakutan mulai merayapi hati kami. Tapi kemudian, dalam kegelapan yang menyelimuti hutan, kami melihat cahaya samar-samar yang bersinar di kejauhan. Tanpa pikir panjang, kami mengikuti cahaya itu, berharap dapat menemukan jalan keluar dari hutan. Namun, semakin dekat kami mendekat, semakin jelas pula kami menyadari bahwa cahaya itu bukanlah cahaya biasa. Itu adalah cahaya yang teramat sangat indah, hampir magis, yang menyelimuti seluruh tempat dengan keanggunannya. Akhirnya, kami tiba di sebuah terbukaan di tengah hutan. Di sana, di tengah cahaya yang memancar, berdiri sekelompok makhluk yang kami kenal sebagai orang bunian. Mereka memiliki kecantikan yang tak terlukiskan, dengan pakaian indah yang terbuat dari daun-daun emas. Tetapi kecantikan mereka terlalu sempurna, hingga menyeramkan. Kami terpaku, tak bisa bergerak, tak bisa berkata-kata. Orang bunian itu mulai mendekat, sorot mata mereka yang tajam menusuk jiwa kami. Saya merasa kehilangan kendali atas tubuh dan pikiran saya, seperti terhipnotis oleh kehadiran mereka. Salah satu dari mereka, yang tampaknya menjadi pemimpin, mengangkat tangannya dan menyapa kami dengan suara yang lembut namun mengancam, "Kalian telah memasuki wilayah kami tanpa izin. Kami bisa membuat kalian menjadi bagian dari kami untuk selamanya." Kami merasa ketakutan yang tak terkatakan, tetapi saya mencoba untuk mempertahankan keberanian saya. "Kami minta maaf, kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya tersesat dan mencari jalan keluar," ucap saya dengan suara yang gemetar. Orang bunian itu tertawa, suaranya bergema di dalam hutan. "Maaf tidak akan mengubah apa-apa, tetapi kalian bisa membayar mahar sebagai ganti rugi atas pelanggaran kalian." Kami bertukar pandang, tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Namun, sebelum kami bisa merespon, kami mendengar suara langkah yang mendekat dari arah lain. Dari balik pepohonan muncul seorang tua yang mengenakan pakaian tradisional. Dia menatap tajam orang bunian yang berdiri di depan kami. "Diamlah, kalian yang tidak diundang," bentak tua itu dengan suara bergetar. "Kalian tidak punya hak untuk menyakiti anak-anak manusia yang tersesat di sini." Orang bunian itu mendesis, tetapi mereka tidak berani melanggar perintah orang tua itu. Dengan gemetar, mereka menghilang ke dalam kegelapan hutan. Tua itu kemudian menghampiri kami dan menuntun kami keluar dari hutan. Dia menjelaskan bahwa dia adalah seorang dukun yang telah lama berurusan dengan makhluk gaib di wilayah tersebut. Dia menyelamatkan kami dari nasib yang mengerikan. Setelah itu, kami kembali pulang dengan hati yang penuh dengan rasa syukur. Pengalaman itu akan selalu menjadi pelajaran bagi kami untuk tidak sembarangan menginjak wilayah yang tidak kita kenal, terutama ketika berkaitan dengan makhluk gaib seperti orang bunian. Dan saya bersyukur bahwa ada yang melindungi kami dari bahaya yang mengancam. Aku masih terguncang oleh kejadian itu, meskipun sudah berbulan-bulan berlalu sejak malam yang mengerikan itu. Aku, Azri, tinggal di sebuah desa kecil di Malaysia yang dikelilingi oleh hutan yang lebat.
Desa kami dipenuhi dengan cerita-cerita mistis dan legenda nenek moyang kami. Tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa aku sendiri akan terlibat dalam sebuah kisah horor yang sesungguhnya. Semuanya dimulai ketika aku mendengar desas-desus tentang kemunculan pelesit di hutan dekat desa kami. Pelesit ini dikatakan telah membawa malapetaka bagi siapapun yang berani masuk ke wilayah mereka. Awalnya, aku hanya menganggapnya sebagai cerita menakut-nakuti belaka. Tapi kemudian kejadian yang tidak bisa aku jelaskan mulai terjadi. Pertama-tama, binatang-binatang di sekitar desa mulai berperilaku aneh. Mereka terlihat gelisah, seringkali mengejar bayangan-bayangan yang tak terlihat di antara pepohonan. Kemudian, beberapa penduduk desa mulai jatuh sakit secara misterius, tanpa sebab yang jelas. Mereka mengalami demam tinggi, mimpi buruk, dan kehilangan berat badan dengan cepat. Yang lebih menakutkan lagi, ada yang mengatakan bahwa mereka mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti suara gemerisik dan desisan halus yang tidak bisa dijelaskan. Pertanyaan mulai muncul di antara penduduk desa, apakah ini benar-benar karena pelesit yang mengamuk? Ataukah ada sesuatu yang lain yang terjadi di balik layar yang belum kita ketahui? Malam itu, aku memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Bersama dengan teman-temanku, Faisal dan Hani, kami menyusup ke dalam hutan, dipenuhi dengan ketegangan dan kekhawatiran. Lampu senter kami menyinari jalan kami, dan hawa dingin malam itu menyelimuti kami dengan ketegangan yang tak terucapkan. Kami berjalan cukup jauh ke dalam hutan, mencari tanda-tanda keberadaan pelesit. Tapi semakin dalam kami masuk, semakin gelap dan menyeramkan suasana di sekitar kami. Suara-suara aneh mulai terdengar di antara dedaunan, dan aku merasa bulu kuduku merinding. Tetapi kami terus maju, terobsesi dengan keingintahuan dan hasrat untuk menemukan kebenaran di balik cerita-cerita itu. Tiba-tiba, Faisal menegur kami untuk berhenti. Dia menunjuk ke arah pepohonan di depan kami, di mana kami melihat cahaya yang samar-samar bersinar di kejauhan. Kami bertiga saling berpandangan, merasakan keberanian yang mengalir di dalam diri kami. Tanpa ragu, kami bergerak maju menuju cahaya itu, seperti serangga yang tertarik kepada nyala lilin. Ketika kami mendekat, kami melihat sesuatu yang membuat kami terdiam. Di tengah hutan, ada sebuah clearing kecil di mana terdapat sebuah batu besar. Di atas batu itu, terdapat makhluk kelelawar kecil yang tampaknya berkilau dengan cahaya aneh. Itu adalah pelesit, entitas yang telah menimbulkan ketakutan dan kekacauan di desa kami. Tanpa sadar, kami melangkah maju, seperti ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Pelesit itu terdiam, matanya yang merah menyala seperti bara api di dalam kegelapan. Aku merasa darahku membeku saat aku menyadari bahwa kami telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Tiba-tiba, pelesit itu berubah bentuk, dari seekor kelelawar menjadi sosok manusia kecil yang berpakaian hitam. Dia menatap kami dengan mata yang penuh kebencian dan keinginan yang gelap. "Kalian telah berani mengganggu kami," katanya dengan suara yang bergetar oleh kemarahan. Kami berusaha untuk melarikan diri, tetapi kami merasa seperti terjebak di tempat, tidak bisa bergerak. Pelesit itu meluncur mendekati kami dengan cepat, senyum jahat di wajahnya yang kecil. Aku merasa kehilangan kendali atas tubuh dan pikiranku, terpikat oleh kekuatan gaib yang tak terkalahkan. Tapi tiba-tiba, sebuah suara gemuruh bergema di hutan. Faisal, Hani, dan aku menoleh ke arah suara itu, dan kami melihat seorang lelaki tua yang berdiri di pinggir hutan, memegang sebatang tongkat kayu besar. Dia adalah Datuk Kasim, dukun desa kami yang telah lama berurusan dengan makhluk-makhluk gaib di wilayah ini. Dengan keberanian yang luar biasa, Datuk Kasim melangkah maju ke arah pelesit itu. Tongkat kayunya bersinar-sinar dengan energi magis. "Kembali ke duniamu yang gelap, pelesit," bentaknya dengan suara yang menggetarkan hutan. Pelesit itu menjerit dan mencoba mundur, tetapi Datuk Kasim tidak memberi mereka kesempatan. Dengan gerakan yang cepat, dia mengayunkan tongkatnya ke arah pelesit, dan sebuah ledakan energi terang menyembur dari ujung tongkat itu,
memancar langsung ke arah Pelesit. Kami menyaksikan dengan terpesona saat Pelesit itu berteriak dan lenyap, melebur kembali ke dalam kegelapan hutan. Ketegangan yang selama ini menyelimuti kami segera lenyap, digantikan oleh rasa lega yang mendalam. Setelah itu, Datuk Kasim mengantar kami keluar dari hutan dengan selamat. Dia memperingatkan kami untuk tidak pernah lagi mencoba-coba menyelidiki hal-hal yang melampaui pemahaman kita, terutama ketika berkaitan dengan makhluk-makhluk gaib seperti Pelesit. Sejak malam itu, aku belajar sebuah pelajaran yang tak terlupakan tentang bahaya yang mengintai di alam gaib, dan aku bersyukur bahwa ada yang melindungi kami dari malapetaka yang hampir menimpa. Tetapi cerita tentang pertemuan kami dengan Pelesit itu akan selalu terpatri di dalam pikiran kami, sebagai pengingat akan kekuatan gaib yang tak terduga yang dapat mengubah hidup kita dalam sekejap mata. Angin berdesir dengan ganas di sekitar rumah kami di pinggiran kota. Langit gelap tertutup awan tebal, dan bulan tersembunyi di balik kabut yang mencekam. Aku, Amir, duduk sendirian di dalam kamar, terpaku oleh rasa takut dan kekhawatiran yang tak terucapkan. Sejak kecil, aku telah mendengar cerita-cerita tentang penanggalan, makhluk jahat yang mengintai di malam hari, mencari darah manusia untuk memuaskan dahaganya yang tak terpuaskan. Namun, aku selalu menganggap cerita itu sebagai khayalan belaka, hingga malam itu ketika keberadaannya menjadi kenyataan yang mengerikan. Kami tinggal di sebuah desa kecil di Malaysia, tempat cerita-cerita mistis dan legenda nenek moyang kami hidup sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, aku tidak pernah membayangkan bahwa aku sendiri akan terlibat dalam kisah horor yang sebenarnya. Malam itu, ketika keluargaku tertidur pulas, aku terjaga oleh suara aneh di luar jendela kamar. Itu adalah suara desisan halus dan gemerisik yang menakutkan, yang menggema di udara malam yang sunyi. Aku mendengus pelan, mengabaikan suara itu sebagai imajinasi semata. Tetapi ketika suara itu semakin dekat, aku merasa adrenalin membanjiri tubuhku, dan aku tahu bahwa sesuatu yang jahat sedang mendekat. Aku memutuskan untuk memeriksa keluar, meskipun hatiku berdegup kencang dalam ketakutan. Aku melangkah ke teras depan, dan apa yang aku lihat membuat darahku membeku. Di kegelapan, aku melihat siluet mengerikan seorang wanita, tubuhnya tergantung di udara, hanya kepala dan leher yang terapung di atas tubuhnya yang membusuk. Itu adalah penanggalan, makhluk mengerikan yang selalu menjadi bahan cerita mengerikan di desa kami. Aku merasa terpaku oleh ketakutan, tetapi seketika itu juga aku tahu bahwa aku harus bertindak. Dengan gemetar, aku mengambil sebatang tongkat bambu dari dekat pintu dan berjalan perlahan-lahan menuju makhluk itu. Aku tahu bahwa senjataku tidak akan cukup untuk mengalahkannya, tetapi aku merasa harus melakukan sesuatu. Saat aku mendekat, penanggalan itu mendongak, matanya yang merah menyala di dalam kegelapan. Aku melihat raut wajahnya yang kejam, dan aku merasa takut tetapi juga marah. Dia tidak memiliki hak untuk menakut-nakuti desa kami, merenggut nyawa dari orang-orang yang tidak bersalah. Tanpa ragu, aku melangkah maju dan menyerang dengan tongkat bambu itu. Tetapi sebelum aku bisa menyentuhnya, penanggalan itu mengeluarkan suara serak yang menyeramkan, dan aku merasakan kekuatan gelap yang tak terduga merentang dari tubuhnya. Aku terlempar ke belakang, jatuh keras ke tanah dengan nyeri yang menusuk tubuhku. Aku melihat penanggalan itu meluncur menjauh dengan kecepatan yang menakutkan, meninggalkan jejak darah dan kegelapan di belakangnya. Aku meraba-raba bangun, tubuhku terasa lemah dan gemetar, tetapi aku tahu bahwa aku harus melawan, tidak boleh menyerah kepada kegelapan yang mengancam. Aku berlari ke dalam rumah, mencari perlindungan di dalam pelukan keluargaku yang terbangun oleh suara ribut di luar. Mereka terkejut melihat keadaanku, tetapi aku tidak punya waktu untuk menjelaskan. Aku tahu bahwa penanggalan itu masih di luar sana, mengintai di dalam bayang-bayang, siap untuk menyerang lagi. Keesokan paginya, desa kami diliputi oleh kegelapan dan ketakutan. Penduduk desa berkumpul di balai desa,
mencari perlindungan dan bantuan dari para tetua dan dukun setempat. Aku duduk di antara mereka, merasa terhanyut oleh rasa takut dan kekhawatiran yang mendalam. Para tetua dan dukun berdiskusi dengan serius, mencoba mencari solusi untuk menghadapi ancaman penanggalan yang semakin memburuk. Mereka berbicara tentang upacara perlindungan dan mantra-mantra kuno yang bisa digunakan untuk mengusir makhluk jahat itu dari desa kami. Sementara itu, aku merenungkan nasib kami dengan penuh kegelisahan. Aku tahu bahwa penanggalan itu masih di luar sana, menunggu kesempatan untuk menyerang lagi. Aku merasa takut untuk keluar dari rumah, takut akan ancaman gelap yang mengintai di setiap sudut desa. Malam itu, saat langit mulai gelap kembali, desa kami dipenuhi dengan suara seruan mantra dan doa-doa perlindungan. Api unggun dinyalakan di setiap sudut desa, memancarkan cahaya terang yang berusaha mengusir kegelapan yang mengancam. Aku duduk di dalam rumahku, merasa takut dan terpaku oleh kegelapan yang menyerang dari luar. Aku berdoa kepada Tuhan untuk melindungi kami dari ancaman yang mengintai, berharap bahwa kekuatan kebaikan akan mengalahkan kejahatan yang mengancam desa kami. Dan saat aku duduk di dalam kegelapan, aku tahu bahwa perang melawan penanggalan itu belum berakhir. Kami masih harus menghadapi banyak ujian dan kesulitan di depan, tetapi aku bersumpah untuk melawan dengan keberanian dan kekuatan yang aku miliki. Aku adalah bagian dari desa ini, dan aku akan melakukan segala yang bisa aku lakukan untuk melindungi mereka dari bahaya yang mengancam. Aku memutuskan untuk berjalan-jalan sendirian di sekitar kota. Lampu-lampu jalan menyala redup, dan udara malam terasa dingin dan hening. Saat aku berjalan melewati gang-gang sempit, aku merasakan sesuatu yang tidak beres. Aku merasa seperti ada yang mengikuti, langkah-langkah ringan yang mengikuti setiap gerakanku. Dengan hati-hati, aku melangkah lebih cepat, berusaha untuk menghindari bayangan yang mengintai di kegelapan. Tapi tak peduli seberapa cepat aku berlari, bayangan itu tetap di belakangku. Semakin dekat dan semakin jelas. Ketika aku berbalik untuk melihat siapa atau apa yang mengikutiku, aku terperangkap dalam kejutan yang mengerikan. Di hadapanku, berdiri seorang sosok yang dilumuri oleh lapisan minyak hitam pekat. Itu adalah orang minyak, muncul di depanku dengan wajah yang penuh kebencian dan niat jahat. Aku terdiam, tak bisa bergerak atau berbicara. Hanya ada keheningan yang menyelimuti kami berdua, dihiasi oleh desisan angin malam yang menakutkan. Orang minyak itu mendekatiku perlahan, langkah demi langkah, sementara aku terpaku dalam ketakutan yang tak terucapkan. "Aku telah menunggumu, Amir," bisiknya dengan suara yang bergetar oleh kebencian. "Kau adalah satu-satunya yang dapat melihat aku, dan sekarang kau akan menjadi milikku selamanya." Aku berusaha untuk melarikan diri, tapi kakiku terasa seperti terpaku ke tanah. Aku mencoba untuk berteriak, tetapi suaraku tercekik di tenggorokanku oleh ketakutan yang melanda. Orang minyak itu semakin mendekat, senyum jahat di wajahnya yang terkulai oleh lapisan minyak hitam. Tiba-tiba, sebuah suara menyaring dari kegelapan. "Jangan sentuh dia!" Orang minyak teriak suara yang datar dan bergetar dari balik bayangan. Aku mengenali suara itu. Itu adalah Hafiz, temanku yang telah hilang tanpa jejak beberapa hari yang lalu. Orang minyak itu mengerutkan kening, tatapannya penuh dengan kemarahan. "Kau tidak bisa menghalangiku, Hafiz. Amir adalah milikku sekarang." Dengan gerakan yang cepat, Hafiz muncul dari kegelapan, membawa sebuah botol yang berisi cairan hijau pekat. Aku menyaksikan dengan kagum saat dia menuangkan cairan itu ke atas orang minyak, menyebabkan makhluk itu berteriak kesakitan. Cairan hijau itu tampaknya membakar lapisan minyak yang melumuri tubuh orang minyak, mengungkapkan sosok seorang pria muda yang terkulai lemah di tanah. Tubuhnya penuh dengan luka bakar dan luka-luka lainnya, sementara matanya memancarkan rasa sakit yang mendalam. Dengan keberanian yang luar biasa, Hafiz menyeret tubuh orang minyak itu menjauh dariku, menjebaknya dalam belenggu yang kuat.
Kau akan membayar atas segala kejahatanmu, orang minyak, ucapnya dengan suara yang penuh dengan tekad. Kau tidak akan lagi mengganggu kota ini. Aku hanya bisa menatap dengan kagum saat Hafiz memanggil polisi untuk menangkap orang minyak itu. Sementara itu, aku merasa bersyukur bahwa aku selamat dari bahaya yang hampir menimpa. Tapi cerita tentang pertemuan mengerikan itu akan selalu menghantui pikiranku, mengingatkanku akan kekuatan gelap yang tersembunyi di dalam alam semesta yang kita tinggali. Aku masih terguncang oleh peristiwa mengerikan yang terjadi padaku beberapa tahun yang lalu. Malam itu, langit gelap dan angin berdesir, menciptakan suasana yang sempurna untuk sebuah kisah horor yang menakutkan. Aku, Rafiq, tinggal di sebuah kampung kecil di Malaysia, dikelilingi oleh hutan lebat dan legenda urban tentang makhluk gaib yang berkeliaran di malam hari. Salah satu yang paling menakutkan adalah kisah tentang Lang Suyar, wanita cantik yang berubah menjadi vampir setelah kematiannya. Pada malam itu, aku terpaksa berjalan sendirian melewati hutan menuju rumah nenekku yang sakit. Aku tidak percaya pada cerita-cerita itu pada awalnya, tapi ketika langkahku mulai memasuki bayangan pepohonan yang menakutkan, hatiku mulai berdebar dengan takut. Semakin dalam aku masuk ke dalam hutan, semakin kuat suara angin berdesir dan semakin tebal bayangan yang menutupi jalanku. Aku mencoba untuk tetap tenang, mengingatkan diriku sendiri bahwa ini hanya cerita-cerita yang dibuat-buat. Namun, ada rasa ketidaknyamanan yang terus menghantui pikiranku. Tiba-tiba, aku merasakan ada yang tidak beres. Suara langkah kaki yang lembut terdengar di belakangku, menyusul setiap langkahku. Aku berhenti sejenak, mencoba mendengarkan lebih jelas, tetapi angin yang kencang membingungkan pendengaranku. Aku memutuskan untuk melanjutkan perjalananku dengan cepat, berusaha menepis rasa ketakutan yang semakin menggelayutiku. Namun, langkah-langkah itu semakin dekat, semakin jelas di telingaku. Aku mulai berlari, hatiku berdegup kencang dalam kepanikan. Tiba-tiba, sebuah cahaya redup muncul di depanku, menyinari sebuah clearing kecil di tengah hutan. Aku berlari menuju cahaya itu, berharap menemukan tempat berlindung dari kegelapan yang menakutkan. Namun, ketika aku tiba di clearing, aku melihat sesuatu yang membuatku membeku. Di tengah cahaya redup, berdiri seorang wanita cantik dengan rambut panjang yang menjuntai dan mata yang memancarkan kehausan. Tapi ketika dia mendekatiku, aku melihat taring-taring panjang yang menonjol dari bibirnya, dan tatapannya yang penuh kehausan akan darah. Itu adalah Lang Suyar. Aku terdiam, terlalu takut untuk bergerak atau berbicara. Lang Suyar itu mendekatiku dengan gerakan yang anggun, senyum jahat di bibirnya yang pucat. "Kau adalah mangsa berikutnya," bisiknya dengan suara yang menggigilkan. Aku mencoba untuk melarikan diri, tapi kakiku terasa seperti terpaku ke tanah. Aku merasakan nafasnya yang dingin menyentuh kulitku, mengirimkan getaran yang menjijikkan melalui seluruh tubuhku. Aku tahu bahwa ini adalah akhirku, bahwa aku akan menjadi santapan bagi makhluk yang ganas ini. Tapi tiba-tiba, sebuah suara bergetar dari kegelapan. "Jangan sentuh dia, Lang Suyar," teriak suara itu dengan suara yang penuh dengan keberanian. Aku mengenali suara itu adalah suara nenekku. Lang Suyar itu menoleh dengan geram, tatapannya penuh dengan kemarahan. "Kau tidak bisa menghalangiku, nenek," bentaknya dengan suara yang menggigilkan. Nenekku muncul dari kegelapan, membawa sebatang tongkat kayu besar. Dia menatap Lang Suyar dengan tatapan yang tajam, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut. "Kau telah mengganggu kami terlalu lama," ucapnya dengan suara yang bergetar oleh kekuatan. "Kau harus pergi sekarang juga." Dengan gerakan yang cepat, nenekku melemparkan tongkat kayunya ke arah Lang Suyar, dan sebuah ledakan cahaya terang menyembur dari ujung tongkat itu. Lang Suyar berteriak kesakitan, mencoba mundur dari cahaya yang menyilaukan itu. Sementara itu, nenekku menghampiriku, membebaskan aku dari belenggu yang membelenggu gerakanku. Bersama-sama,
Kami melarikan diri dari clearing itu, meninggalkan Langsuyar yang terjerat dalam belenggu cahaya terang. Kami berlari sejauh yang kami bisa, hati-hati untuk tidak membiarkan Langsuyar menemukan jejak kami. Setelah kami kembali ke rumah, nenekku memberitahu aku tentang keberanian dan kekuatan yang tersimpan dalam dirinya, yang dia gunakan untuk melawan makhluk gaib seperti Langsuyar. Sejak malam itu, aku memutuskan untuk tidak pernah lagi menyelami kegelapan hutan sendirian. Dan cerita tentang pertemuan mengerikan dengan Langsuyar akan selalu mengingatkanku akan bahaya yang mengintai di alam semesta yang misterius ini. Aku, Farhan, tinggal di sebuah desa kecil di Malaysia yang dikelilingi oleh hutan lebat dan cerita-cerita mistis dari nenek moyang kami. Salah satu cerita yang paling menakutkan adalah tentang makam terkutuk di tepi hutan. Tempat terdapat penjaga makam yang dipercayai memelihara makam dengan cinta yang menyelamatkan. Namun tersembunyi di baliknya ada sesuatu yang jauh lebih gelap dan menakutkan. Pada malam itu, aku dan teman-temanku, Azri dan Lina, memutuskan untuk menjelajahi makam terkutuk itu. Kami merasa tertarik oleh cerita-cerita yang selalu diceritakan oleh para tetua desa, dan kami ingin mencari tahu kebenaran di balik legenda itu. Kami tiba di makam pada larut malam, ketika bulan purnama menerangi langit dengan cahayanya yang lembut. Tetapi suasana yang seharusnya tenang dan damai di sekitar makam itu terasa tegang dan menakutkan. Udara malam dipenuhi dengan keheningan yang menakutkan, dan bayangan pepohonan hutan tampak seperti tangan-tangan yang siap menyentuh kami. Kami memasuki gerbang makam dengan hati-hati, langkah-langkah kami berdebar dengan kegugupan. Saat kami berjalan melewati batu-batu nisan yang gelap, aku merasa seolah-olah mata-mata yang tidak terlihat mengawasi setiap gerakan kami. Kami tiba di pusat makam, di mana sebuah makam besar dan tua berdiri tegak di tengah hutan. Aku merasakan getaran aneh yang menyelimuti tubuhku, membuat bulu kudukku merinding. Namun, kami terus maju dengan keteguhan hati, ingin menemukan kebenaran di balik cerita-cerita yang menakutkan itu. Tiba-tiba, sebuah suara yang menyeramkan menggetarkan udara. Siapa yang berani menginjak tanah ini pada malam yang gelap seperti ini? Desis suara itu, bergema di antara pepohonan yang gelap. Kami berhenti, menatap ke arah suara itu dengan ketakutan yang tak terucapkan. Dan di antara bayangan pepohonan, kami melihat sosok yang gelap dan menyeramkan berdiri di hadapan kami. Itu adalah penjaga makam, makhluk gaib yang kami dengar dari cerita-cerita. Penjaga makam itu terlihat seperti sosok manusia, tetapi wajahnya tertutup oleh kerudung hitam yang menjulang tinggi. Tubuhnya terbungkus oleh jubah hitam yang melambai-lambai, dan tangannya mengepal dengan kuat di sampingnya. Kami hanya ingin mengetahui kebenaran di balik cerita tentang makam terkutuk ini, ucap Azri dengan suara yang gemetar. Penjaga makam itu terdiam sejenak, tatapannya menelusuri kami dengan tajam. Kalian telah memasuki wilayah yang tidak kalian pahami, ucapnya dengan suara yang bergetar oleh kekuatan gaib. Tetapi kalian akan mendapatkannya dengan harga yang mahal. Kami merasa gemetar ketakutan. Tetapi ketertarikan kami terhadap misteri itu lebih kuat dari rasa takut kami. Kami memutuskan untuk terus maju, meskipun kami tahu bahwa risiko yang kami hadapi sangat besar. Kami mengikuti penjaga makam itu melalui jalan setapak yang gelap, menjauh dari makam utama ke bagian-bagian terpencil dari hutan itu. Setiap langkah yang kami ambil membuat hati kami berdebar-debar dengan ketakutan yang tak terungkapkan. Tetapi kami tetap maju dengan tekad yang kuat. Tiba-tiba, kami tiba di sebuah clearing kecil di tengah hutan, di mana sebuah makam tua dan usang terletak di tengah-tengahnya. Penjaga makam itu berhenti di depan makam itu, tangannya mengepal erat di sampingnya. "Inilah makam yang kalian cari," ucapnya dengan suara yang menggetarkan udara. "Tetapi apakah kalian siap untuk menghadapi konsekuensinya?" Kami menatap satu sama lain, ragu-ragu tentang apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Namun, ketika kami melihat ke arah penjaga makam, kami melihatnya berubah menjadi sosok yang menyeramkan,
dengan wajah yang membusungkan mata dan taring-taring yang menonjol dari mulutnya. Kami tahu bahwa kami telah membuat kesalahan besar, dan sekarang kami harus membayar harga yang mahal untuk itu. Kami berusaha melarikan diri, tetapi penjaga makam itu mengejar kami dengan kecepatan yang menakutkan. Bayangan pepohonan terlihat seperti tangan-tangan yang siap meraih kami, dan udara dipenuhi dengan suara-suara aneh yang membuat bulu kuduk kami merinding. Tetapi kemudian, tiba-tiba, cahaya terang muncul di kegelapan. Itu adalah sinar fajar yang menyinari langit, mengusir kegelapan dan membawa kedamaian ke alam semesta yang gelap. Penjaga makam itu berteriak kesakitan saat cahaya menyentuhnya. Tubuhnya mulai menghilang ke dalam kegelapan yang terus menyusut. Kami menyaksikan dengan kagum saat makhluk itu terbungkus oleh cahaya yang menyilaukan, menghilang ke dalam bayangan yang menyeramkan. Setelah itu, kami berlari secepat yang kami bisa, keluar dari hutan dan kembali ke desa dengan selamat. Kami bersyukur bahwa kita masih hidup, meskipun kami tahu bahwa cerita tentang malam yang mengerikan itu akan selalu menghantui pikiran kami. Dan sejak saat itu, kami berjanji untuk tidak pernah lagi menyelami misteri-misteri gelap yang tersembunyi di balik cerita-cerita rakyat, karena kita tidak pernah tahu apa yang mungkin menunggu di balik bayangan gelap yang menakutkan. Aku, Amir, tinggal di sebuah kampung terpencil di Malaysia, di tengah hutan yang lebat dan legenda urban tentang makhluk gaib yang berkeliaran di malam hari. Salah satu kisah yang paling menakutkan adalah tentang hantu tinggi, sosok yang tinggi besar dengan wajah yang membusungkan mata dan taring yang menonjol dari mulutnya. Malam itu, aku akan mengalami pertemuan yang mengerikan dengan hantu tinggi yang akan mengubah hidupku selamanya. Malam itu, langit berawan dan angin berdesir dengan lembut. Aku duduk di beranda rumahku, merenungkan pekerjaan yang menumpuk di meja kerjaku. Namun, ada rasa ketidaknyamanan yang mengganggu di dalam diriku, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres di udara. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki yang keras di luar. Aku menoleh, mencari sumber suara itu, tetapi hanya melihat kegelapan yang menyelimuti halaman rumahku. Hatiku berdegup kencang dalam ketakutan yang tak terungkapkan. Tiba-tiba, cahaya redup muncul di ujung jalan setapak. Aku menatap dengan kagum saat sosok yang tinggi besar muncul dari kegelapan. Langkahnya mantap dan pasti. Itu adalah hantu tinggi, makhluk gaib yang sering diceritakan oleh para tetua kampung. Aku tidak bisa bergerak atau berbicara, terpaku oleh ketakutan yang melumpuhkan. Hantu tinggi itu mendekatiku dengan langkah-langkah yang anggun, senyum jahat di bibirnya yang membusungkan mata dan taring-taring yang menonjol dari mulutnya. "Aku telah menunggumu, Amir," desisnya dengan suara yang bergema di udara. "Kau adalah mangsa berikutnya." Aku mencoba untuk melarikan diri, tetapi kakiku terasa seperti terpaku ke tanah. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak bisa aku bangun. Hantu tinggi itu semakin mendekat, kehadirannya menghasilkan aura yang menakutkan. Tiba-tiba, sebuah suara bergetar dari kegelapan. "Jangan menyakitinya, hantu tinggi," teriak suara itu dengan suara yang penuh dengan keberanian. Aku mengenali suara itu adalah suara nenekku. Hantu tinggi itu mengerutkan kening, tatapannya penuh dengan kemarahan. "Kau tidak bisa menghalangiku, Nenek," bentaknya dengan suara yang menggigilkan. Nenekku muncul dari kegelapan, membawa sebatang tongkat kayu besar. Dia menatap hantu tinggi dengan tatapan yang tajam, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut. "Kau telah mengganggu kami terlalu lama," ucapnya dengan suara yang bergetar oleh kekuatan. "Kau harus pergi sekarang juga." Dengan gerakan yang cepat, nenekku melemparkan tongkat kayunya ke arah hantu tinggi, dan sebuah ledakan cahaya terang menyembur dari ujung tongkat itu. Hantu tinggi berteriak kesakitan, mencoba mundur dari cahaya yang menyilaukan itu. Sementara itu, aku memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri, berlari secepat yang aku bisa menuju ke dalam rumah. Ketakutan masih melanda hatiku, tetapi aku merasa bersyukur bahwa aku masih hidup.
Sejak malam itu, aku belajar sebuah pelajaran yang berharga tentang menghormati kekuatan alam gaib yang tersembunyi di dalam hutan. Cerita tentang pertemuan mengerikan dengan hantu tinggi akan selalu menghantui pikiranku, tetapi aku bersyukur bahwa aku memiliki nenekku untuk melindungiku dari bahaya yang mengintai di malam hari. Dalam kegelapan malam yang menyelimuti desa, aku memutuskan untuk menjelajahi hutan terlarang sendirian. Rasa penasaranku yang mendalam membuatku tidak bisa lagi menahan diri. Aku ingin tahu apa yang sesungguhnya tersembunyi di dalam hutan itu, di balik bayang-bayang gelap yang menakutkan. Aku mempersiapkan diri dengan baik, membawa senter, kompas, dan perbekalan lainnya. Meskipun hatiku berdebar-debar dalam ketakutan yang tak terungkapkan, aku terus maju dengan tekad yang kuat. Aku tahu bahwa apapun yang menantiku di dalam hutan itu, aku harus menghadapinya. Langkahku terasa berat saat aku memasuki hutan terlarang. Bayangan pepohonan menjulang tinggi di atas kepalaku, menciptakan suasana yang mencekam dan menakutkan. Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasiku dari dalam kegelapan, membuat bulu kudukku merinding. Tiba-tiba, aku mendengar suara gemuruh yang tidak wajar dari kejauhan. Suara itu menggetarkan tanah di bawah kakiku dan menyebabkan hatiku berdegup lebih kencang lagi. Aku menghentikan langkahku, mendengarkan dengan hati-hati suara-suara yang menakutkan itu. Ketika aku melanjutkan perjalanan, aku merasa seolah-olah aku sedang dikejar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Suasana hutan terasa semakin mencekam, dan aku tidak bisa lagi menahan rasa ketidaknyamanan yang menyelimuti diriku. Saat aku melintasi sebuah clearing kecil, aku mendapati diriku berdiri di depan sebuah bangunan kuno yang terlihat seperti sebuah kuil kuno. Bangunan itu tampak usang dan terabaikan, tetapi ada aura yang mencekam di sekitarnya. Dengan hati-hati, aku memasuki kuil itu. Langkahku terdengar gemerisik di atas tanah kering. Cahaya bulan yang redup menerangi ruangan di dalam kuil, menciptakan bayangan-bayangan yang menyeramkan di dinding-dinding batu kuno. Tiba-tiba, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suara langkah kaki yang lembut terdengar di belakangku, menyusul setiap gerakanku. Aku berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada yang kulihat kecuali kegelapan yang menyelimuti kuil itu. Dengan hati-hati, aku melanjutkan penjelajahanku di dalam kuil. Setiap langkahku terasa semakin berat, dan aku merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di dalam kegelapan. Saat aku memasuki ruangan yang lebih dalam, aku mendapati diriku berdiri di depan sebuah altar tua yang dihiasi dengan simbol-simbol aneh. Aku merasa seolah-olah ada kekuatan yang kuat dan jahat di ruangan itu, dan aku merasa seperti aku tidak sendirian. Tiba-tiba, sebuah bayangan gelap muncul di depanku, membuatku terlonjak kaget. Aku menatap ke arah bayangan itu, dan apa yang kulihat membuat darahku membeku dalam ketakutan yang tak terucapkan. Itu adalah hantu terlarang, makhluk gaib yang dikatakan menghuni hutan terlarang. Tubuhnya terbungkus oleh jubah hitam yang melambai-lambai di angin malam, dan wajahnya tertutup oleh kabut hitam yang menyeramkan. Aku tidak bisa bergerak atau berbicara, terpaku oleh kekuatan yang tak terlihat. Hantu terlarang itu mendekatiku dengan langkah-langkah yang perlahan, senyum jahat di bibirnya yang pucat. "Aku telah menunggumu, Ahmad," desisnya dengan suara yang bergema di ruangan itu. "Kau adalah mangsa berikutnya." Petik 2. Aku mencoba untuk melarikan diri, tetapi kakiku terasa seperti terpaku ke tanah. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak bisa aku bangun. Namun, tiba-tiba, sebuah suara bergetar dari kegelapan. "Jangan menyentuhnya, hantu terlarang," teriak suara itu dengan suara yang penuh dengan keberanian. Aku mengenali suara itu adalah suara seorang wanita yang kukenal. Hantu terlarang itu mengerutkan kening, tatapannya penuh dengan kemarahan. "Kau tidak bisa menghalangiku, Nenek," bentaknya dengan suara yang menggigilkan. Nenekku muncul dari kegelapan, membawa sebatang tongkat kayu besar.
Dia menatap hantu terlarang dengan tatapan yang tajam, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut. "Kau telah mengganggu kami terlalu lama," ucapnya dengan suara yang bergetar oleh kekuatan. "Kau harus pergi sekarang juga." Dengan gerakan yang cepat, nenekku melemparkan tongkat kayunya ke arah hantu terlarang, dan sebuah ledakan cahaya terang menyembur dari ujung tongkat itu. Hantu terlarang berteriak kesakitan, mencoba mundur dari cahaya yang menyilaukan itu. Sementara itu, aku memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri, berlari secepat yang aku bisa keluar dari kuil. Ketakutan masih melanda hatiku, tetapi aku merasa bersyukur bahwa aku masih hidup. Sejak malam itu, aku belajar sebuah pelajaran yang berharga tentang menghormati kekuatan alam gaib yang tersembunyi di dalam hutan. Cerita tentang pertemuan mengerikan dengan hantu terlarang akan selalu menghantui pikiranku, tetapi aku bersyukur bahwa aku memiliki nenekku untuk melindungiku dari bahaya yang mengintai di malam hari.